Halo, perkenalkan nama saya Arif Rahmansyah, NPM 22190164, eh, dengan prodi Penjas B, dengan mata kuliah telaah kurikulum sekolah, dengan dosen pengampu Dr. Citra Dewi, MPD. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan pendidikan Indonesia dan Singapura. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam sebuah kehidupan berbangsa. Pendidikan merupakan media strategis dalam memacu kualitas sumber daya manusia. Hal ini telah menjadikan pendidikan bagian terpenting untuk keberlangsungan, perkembangan, dan kemajuan suatu negara. Pendidikan mempunyai sistem pendidikan. Apa itu sistem pendidikan? Sistem pendidikan adalah metode atau strategi yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian, sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga. Di Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program yang terkini di dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun, yakni SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA juga 3 tahun. Ada tiga instansi pemerintah yang membawahi sekolah. Yang pertama, Kemendikbud untuk pendidikan menengah dan dasar. Yang kedua, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi. Dan yang ketiga, Kementerian Agama untuk semua jenjang berbasis agama. Kemudian, sini kita akan membahas sistem pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura berfokus pada pendidikan STEM. STEM yang disingkat Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kemudian, semua lembaga pendidikan memiliki kualitas yang setara, baik di pinggiran maupun di pusat kota, dari politeknik hingga universitas. Jenjang pendidikan dasar di negara Singapura hanya 6 tahun. Dalam kegiatan belajar di sekolah, para guru dan murid menggunakan bahasa Inggris sebab bahasa tersebut digunakan dalam ilmu pengetahuan dan perdagangan. Ini adalah secara garis besar perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan sistem pendidikan di Singapura. Kalau sistem pendidikan di Indonesia didasari dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Dan tujuan pendidikan di Indonesia meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti luhur, dan rasa cinta dan tanah air. Kemudian adapun jenjang sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari PAUD, TK, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, kemudian universitas. Kemudian sistem pendidikan di Indonesia, pemikiran bahwa setiap peserta didik memiliki bakat dan minat yang unik. Kemudian tujuan sistem pendidikan Singapura membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dalam hal etika, disiplin, dan perilaku sosial sehari-hari, serta mengembangkan kreativitas anak didik khususnya di bidang teknologi informasi. Kemudian jenjang sistem pendidikan di Singapura terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kita akan sedikit membahas masalah pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia dapat saya rangkum menjadi tiga. Yang pertama, rendahnya pemerataan kesempatan belajar, banyaknya peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini identik dengan ciri-ciri kemiskinan.
Yang kedua, rendahnya mutu akademik terutama pada hal penguasaan materi merupakan kunci dalam menguasai dan mengembangkan iptek. Yang ketiga, terjadi kecenderungan menurunnya akhlak dan moral menyebabkan tanggung jawab dan ketidaksetiakawanan sosial seperti terjadinya tawuran pelajar dan kenakalan pelajar. Di sini saya telah menggarisbesari masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kompetensi guru. Yang kedua, kestabilan politik. Yang ketiga, isu toleransi dan bullying yang masih terjadi di sekolah. Yang keempat, infrastruktur sekolah yang mungkin tidak mumpuni. Yang kelima, latar belakang peserta didik. Yang keenam, kesenjangan gaji guru. Dan yang ketujuh, kurikulum. Karena kurikulum di Indonesia telah berubah eh, berubah setiap tahunnya atau bisa jadi selalu dikembangkan setiap perubahan menteri. Kemudian kita akan membahas masalah pendidikan di Singapura. Masalah utama dengan sekolah-sekolah di negara maju adalah hubungan antara guru dan siswa. Ada konflik kepribadian dan nilai beberapa siswa, khususnya di kelas bawah, bolos sekolah, atau menyebabkan masalah di kelas karena mereka tidak peduli atau tidak dapat mengenali diri mereka sendiri. Di sini saya akan menjabarkan beberapa kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pelajaran 1947. Yang kedua, Rencana Terurai 1952. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Kemudian berubah ke kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan suplemen kurikulum. Yang kedelapan, kurikulum berbasis kompetensi 2004. Yang kesembilan, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Yang 10, kurikulum 2013 K13. Dan pada 2023 ini telah terjadi perubahan kurikulum kembali untuk di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar ini uh, baru diterapkan dalam tahun ini, dan masih beberapa sekolah ataupun masih banyak sekolah-sekolah yang baru merangkak untuk mempelajari kurikulum Merdeka Belajar ini, termasuk sekolah-sekolah yang ada di Bengkulu. Kemudian, adapun kurikulum di Singapura. Kurikulum di Singapura dalam penerapannya, Ministry of Education sebagai lembaga sentral yang mengatur pendidikan di Singapura menerapkan kurikulum yang disesuaikan dengan konsep dan visi misi Thinking School Learning Nation. Tujuannya untuk menghargai perbedaan kemampuan, bakat dan minat siswa, serta memberikan kebebasan untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Oleh karena itu, di Singapura disediakan dalam berbagai lembaga pendidikan yang terbagi menjadi beberapa cakupan secara luas, holistik, dan bersifat global. Penerapan kurikulum berdasarkan jenjang sekolah. Kindergarten, yaitu untuk taman kanak-kanak. Primary school, yaitu untuk sekolah dasar. Kemudian secondary school, yaitu untuk sekolah menengah. Yang keempat, pre-university, yaitu untuk jenjang yang lebih tinggi di universitas. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, saya dapat menyimpulkan tentang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu komponen kehidupan yang paling penting, terutamanya kurikulum. Kurikulum adalah inti pendidikan. Dari ketiga bidang utama, yaitu manajemen pendidikan, bimbingan siswa, dan kurikulum. Kurikulum juga merupakan bidang yang paling besar, memberikan pengaruh langsung terhadap perkembangan peserta didik. Jika dikaji, kurikulum pada setiap negara tentu berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh berbedanya setiap kebijakan Menteri Pendidikan dan suatu negara, dan juga sistem yang mengatur pendidikan itu sendiri. Selain pemerintah yang berpengaruh terhadap sistem yang
Sistem yang ada pada pendidikan, kurikulum juga mempengaruhi oleh latar belakang bahasa, agama, serta sosial dan budaya pada masyarakatnya. Negara Indonesia memang masih sangat tertinggal dengan negara Singapura dalam bidang pendidikan, yang terbukti dengan perbedaan jenjang-jenjang pendidikan antara Indonesia dan Singapura, yaitu perbedaan yang cukup jauh dalam tampilan pendidikan di antara keduanya. Di Singapura hanya membutuhkan waktu 6 tahun, sedangkan negara Indonesia membutuhkan waktu 9 tahun, dengan rincian 6 tahun SD dan 3 tahun SMP. Sedangkan perbedaan berikutnya dalam tampilan pendidikan menengah. Negara Singapura membutuhkan waktu 4 sampai 5 tahun, sementara negara Indonesia membutuhkan 3 tahun, tetapi negara Singapura menampilkan kemampuan siswa menjadi tepat normal akademik dan normal teknis. Baiklah, itu saja penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada yang ingin disampaikan, klik like, subscribe, and comment di bawah ini. Terima kasih. Bye-bye.